Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba sharing ya, sharing materi TIU, teman-teman, di pertemuan ke-26, yaitu mengenai bangun datar dan bangun ruang ya. Dimana untuk bangun datar dan bangun ruang ini ada ya teman-teman di kisi-kisipan RB itu di bagian numerik kalau tidak salah ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai sharing pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu ya. Coba teman-teman, ada yang tahu nggak bangun datar itu contohnya apa? Terus bangun ruang itu contohnya seperti apa sih teman-teman? Oke. Persegi, wah mantap. Kak Mama gini. Persegi itu berarti bangun apa? Datar atau ruang? Datar, mantap. Kalau yang tadi kata Kak Mama gitu, satunya apa nih? Balok. Kalau balok, bangun apa teman-teman? Ruang, oke. Jadi bangun datar ya, benar tadi kata Kak Mamanggi. Jadi bangun datar itu contohnya salah satunya adalah persegi ya. Nah, persegi itu kan kayak gini ya bentuknya, persegi. Nah, kalau misalnya bangun ruang itu berarti apa? Bangun yang mempunyai ruang ya. Contohnya adalah balok. Saya bikin balok. Ini kayak kubus ya. Oke, nggak apa. Ini saya kurang bisa gambar ya teman-teman. Ini seperti kubus ya. Oke, saya buat lagi deh satu lagi. Nah, gini ya. Nah, gini. Ya, kira-kira begini ya teman-teman. Sebentar. Ini kayak gini. Nah, terus ini juga ya. Jadi kalau untuk bangun datar itu kan nggak punya ruang, dia datar aja gitu ya, kayak persegi, terus apalagi persegi panjang, bengkok ya persegi panjang. Terus ada kubus, ada balok ya, terus ada apa lagi teman-teman yang sering banyak nih di soal, coba ada yang tahu nggak? Selain persegi, persegi panjang yang paling sering muncul di soal ya, di soal tryout, gepeng. Tabung, ya betul tabung. Terus apalagi? Tabung tuh berarti gini ya. Ini kan. Nah, ini. Gini kira-kira. Nah, gitu ya. Oke. Kerucut. Ah iya, banyak ya dan banyak lagi. Segitiga, mantap segitiga nih yang paling sering-sering keluar nih ya. Nah, jadi bangun datar itu intinya dia nggak punya ruang ya, kayak segitiga, persegi, terus persegi panjang, dan sebagainya. Kalau bangun ruang, namanya bangun ruang, berarti bangun yang, atau gambar, atau bangun yang mempunyai ruang, gitu ya. Oh, ada yang coret-coret. Siapa ini? Bentar ya. Oke, nah kita udah tahu nih perbedaan bangun datar sama bangun ruang. Oke, kalau sudah tahu berarti kita ke rumus dasar ya teman-teman. Nah, untuk rumus bangun datar, tadi kan contohnya apa teman-teman? Tadi yang teman-teman, apa namanya? Contohkan, apa tadi? Persegi ya, misalnya. Persegi. Nah, kalau saya boleh tahu teman-teman, persegi itu luas. Luas persegi itu apa teman-teman luasnya? Rumusnya apa? Luas persegi. Yang paling sering ya, S kuadrat. Mantap. Ya, betul. Jadi kalau persegi itu, apa rumusnya? Sisi dikali sisi kalau mau nyari luas ya. Kalau mau nyari keliling, ini yang paling sering ya, keliling luas. Keliling persegi apa rumusnya? 4R. Wah, luar biasa sudah pada hafal-hafal ya. Oke. Kalau misalnya nih, saya punya satunya persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, ini juga nih yang sering, kok gini ya, bentar. Persegi panjang.
Kalau persegi panjang itu luasnya rumusnya apa, teman-teman? Luas persegi panjang. Kok gini ya? Sebentar. Ya, teman-teman. Pennya kenapa ya? Apa ya luas persegi panjang? Saya lihat dulu chatnya. Panjang kali lebar, mantap. Ya, panjang kali lebar ya, benar ya. Panjang dikali dengan lebar. Kalau kelilingnya apa rumusnya? Keliling persegi panjang. Ini kenapa ya pentabel saya? Gak enak. Bentar. Kelilingnya. Nah, ini apa kelilingnya? Rumus keliling persegi panjang apa, teman-teman? 2 kali panjang tambah lebar. Wah, luar biasa ya. Bukan 2 PL ya. 2 ya, bukan 2 PL, tapi 2 di dalam kurung panjang ditambah lebar ya. Bukan 2 dikali P dikali L, enggak ya. Kalau misalnya 2 kali P kali L, berarti yang dikali 2-nya hanya yang P-nya dong. Harusnya kan 2P ditambah 2L gitu ya. Oke, apalagi yang sering ya? Nah, persegi panjang, terus persegi, ini aja sih kayaknya ya. Atau mau tambah lagi, boleh deh segitiga deh. Oh, lingkaran, boleh. Lingkaran. Nah, ini pentabel saya kok nggak enak ya, sebentar man. Kayak ada apa gitu. Bentar ya. Teman. Kayak loading gitu ya. Sebentar ya, teman-teman. Link. Sebentar. Kenapa ya? Oke, sebentar ya, teman-teman. Kayak gimana ya? Kayak licin gitu. Enggak. Oke, coba bentar. Saya hapus dulu ya. Wah, nggak bisa dihapus lagi. Kenapa ini ya? Oke. Coba kalau saya tulis ulang di sini. Lingkaran. Nah, itu kayak gini ya. Kenapa ya pengen ini? Sebentar ya, teman-teman. Lingkaran. Oke. Kalau lingkaran luasnya apa, teman-teman? Luas lingkaran. Oke. Udah mau habis biasanya. Saya nggak pakai baterai ini ya. Oh, ada baterainya ya ini. Oke, teman-teman. Kalau lingkaran ini apa? Luas lingkaran tuh apa sih? Rumusnya? Mana belum ada yang... Halo? Kok nggak ada chatnya ya? Oke. PR kuadrat. Oke, Kak Lisa, PR kuadrat. Ya, luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Luas. Sama dengan, ini harus pelan-pelan banget. PR kuadrat. Oke, cukup ya, luas lingkaran. Kalau keliling lingkaran, satu lagi. Kalau keliling lingkaran, apa teman-teman? Vide. 2 PR. Oke, 2 VR ya teman-teman ya. Keliling. Nah, ini saya harus pelan-pelan nulisin. Aduh. 2 PR. Oke, cukup ya untuk bangun datar. Kita 3 dulu aja. Lanjut ya. Kalau misalnya bangun ruang, kalau misalnya saya punya kubus, teman-teman. Oke, udah mulai normal. Nah, kalau kubus, rumus volume kubus apa, teman-teman? Volume kubus. Volume kubus, apa rumusnya? Yo. R pangkat 3, ya betul ya. R itu adalah rusuknya ya. Atau R kali R. Gini ya. Nah, terus kalau misalnya luasnya apa, teman-teman? Luasnya.
Yuk kita cerdas cermat dulu ya. 6 S kuadrat, 6 kali R kuadrat. Oke, sama aja ya. Mau R, mau S, sama aja. Berarti kita turun ya. Ada yang bilang S, boleh. Saya tulis S kuadrat. Berarti kan 6 dikali S dikali S. Kalau misalnya balok, teman-teman, balok, volumenya apa balok? Balok. Volume balok ini apa ya? Oke. Mantap, PLT ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Wah, ada yang lagi bangun rumah nih sepertinya. Sebentar ya. Saya mute dulu. Oke. Kalau ini balok ya. Kalau misalnya luasnya apa rumusnya? 2 kali PL kali PT. Wah, mantap. 2 dikali PL, LT, PT. Wah, betul ya. Jadi 2 dikali PL ditambah PT ditambah dengan LT. Kalau kelilingnya, ada yang tahu nggak keliling balok itu apa rumusnya? Keliling balok. Kok berhenti? Kelilingnya apa teman-teman? Keliling balok. Halo? 4 PLT. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya balok itu kelilingnya, mana sih? 4 ya. Keliling. Sorry. Ini pennya nggak enak. Mohon maaf ya teman-teman. 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Dah, kita main 2 aja ya. Yang sering keluar itu biasanya kubus, kalau nggak tuh balok. Oke, sebentar. Saya hapus dulu ya ini. Masih ada yang coret-coret. Oke, rumusnya kita sudah tahu ya teman-teman. Jadi kita back dulu sebentar. Sorry. Nah, ini persegi. Misal ya, misal. Saya punya persegi ya, contohnya, contoh soal. Ini nggak enak banget, ini kenapa ya, ya Allah hari ini. Oke, misal. Aduh, sebentar ya teman-teman, apa terbalik ini? Gak mau ya, kenapa ya? Sebentar ya teman-teman, aduh, maaf. Apa yang salah ya? Contoh. Saya tulisin ya. Sebentar ya teman-teman, saya ganti dulu deh. Sebentar ya teman-teman, saya lagi mau ini dulu, ganti dulu nih, biar lebih efektif.
Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah kayak enak nih, udah pakai ini. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada terjadi kendala teknis sedikit. Oke, untuk persegi nih, kita ke contoh soal ya. Misal saya punya sebuah persegi, ya, sebuah persegi memiliki sisinya berapa ya? 6 cm deh. 6 cm. Maka tentukan luas dan kelilingnya. Nah, coba gimana nih? Saya punya persegi ya, sisinya 6 cm. Nah, tentukan luasnya sama kelilingnya. Yo, berapa masing-masing? Oke, bentar. Saya lihat chatnya dulu ya. Kenapa suaranya gitu? Suaranya kenapa, teman-teman? Aman nggak suara saya? Aman, oke. Luas 36, keliling 24, mantap. Ya, jadikan luas itu apa rumusnya teman-teman? Luas itu kan sama dengan sisi kuadrat. Sisinya berapa? Sisinya 6. 6 kuadrat berarti 36. Jadi luasnya 36, sedangkan kelilingnya itu tadi rumusnya apa keliling? Keliling itu rumusnya adalah, juga gak bisa. Oke, bisa sih. 4 dikali sisi. Berarti 4 dikali sisinya berapa? Sisinya 6, jadi 24. Oke, gitu ya contoh aplikasinya. Oke, saya kira mungkin teman-teman sudah jelas ya kalau untuk pengaplikasian rumus. Ada Kak Revo? Oke, lanjut ya. Kita langsung aja ke contoh soal teman-teman. Nah, coba. Berapakah luas persegi ABCD jika memiliki keliling 64? Nah, kalau ini adalah kelilingnya nih yang udah diketahui. Yang ditanya adalah luasnya. Berarti coba dijawab dulu nomor 1 ya. Jawabannya apa teman-teman? Silakan. Yuk, belum ada yang jawab ya. Oke, saya tunggu. Wah, luar biasa. Sudah banyak menjawab. Ada 9 orang. Coba saya lihat ya. B, ada. Nanti saya share ya, Kak Nur Arsyani. Oke. 256, mantap. Oke, lanjut ya, kita bahas aja. Ini kan yang ditanya luas persegi, sedangkan si persegi itu mempunyai keliling 64. Kita tahu ya, kalau rumus keliling persegi itu apa teman-teman? 4 dikali sisi. Kelilingnya udah tahu nih, 64. Berarti ini 4 dikali sisi. Sisinya yang kita belum tahu. Nah, sisinya kita bisa tahu dengan cara apa? 64 ini dibagi dengan 4 ya. 64 dibagi 4 berapa teman-teman? 64 bagi 4? 6. 16 ya. Oke. Sisinya kita tahu 16. Lalu yang ditanya adalah luasnya. Berarti luas persegi itu apa tadi? Sisi kuadrat. Nah, sisinya 16 dikuadratkan. Sebenarnya nggak perlu teman-teman hitung 16 kuadrat. Itu kan kalau 6 dikali 6, ujungnya pasti 6. Lihat aja di opsi, yang ujungnya 6 yang mana? Ah, ternyata hanya yang B. Ya udah. Ini sudah pasti jawabannya. Tidak perlu teman-teman hitung, ini sudah jelas pasti jawabannya yang Bravo. Oke, nomor 1 soal dasar aman ya teman-teman. Boleh saya lanjut? Oke, aduh sebentar ya. Oke, boleh saya lanjut? Oke, boleh, sip. Lanjut ya, nomor 2. Nah, coba dijawab dulu. Apabila X adalah luas bujur sangkar yang panjang sisinya 10 cm dan Y adalah luas lingkaran yang garis tengahnya 10 cm, maka, nah ini yang kemarin ya, hubungan antara aku dan kamu itu hubungannya apa? Ya, tapi ini hubungannya dihubungkan dengan materi bangun datar dan bangun ruang. Yuk, dijawab yuk, nomor 2. Jawabannya apakah? Sudah ada yang jawab nih, mantap. C, oke, ada yang jawab C. Ada yang jawaban lain, silakan. Ada yang B? Oke, ada yang B, ada yang C. Sorry. Ini luar biasa jawabannya ada 3 ya. Ada yang jawab
C, A, B. Wah, 3 jawaban ini bagaimana ini? Sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika bernomor 2. Gimana ini kakak-kakak semua? Oke. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Luar biasa, ada 3 jawaban. Apakah yang benar yang mana ini ya? Oke. Oke, coba sebelum saya lanjut nih, saya mau tanya dulu. Ini kan bujur sangkar itu sama dengan apa sih, teman-teman? Bujur sangkar. Bujur sangkar itu sama dengan apa ya? Bujur sangkar, persegi. Oke. Nah, satuannya beda. Oke, sebentar. Oke, CM. Emang iya ya? Coba kita mantap nih, Kak Gyoti. Satuannya beda. Oke, coba ya kita eksekusi dulu ya. Ini kan luas bujur sangkar. Nah, coba luas bujur sangkar itu kan luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Berarti luas persegi itu bujur sangkar itu 10 dikali 10 itu berapa nih? 100 cm persegi. Wah, ini ada nih, mantap nih. Ada menarik nih. Katanya satuannya beda. Coba kita cek ya. Nah, kalau luas lingkaran itu apa, teman-teman? Rumusnya luas lingkaran. Luas lingkaran. Apa rumusnya tadi? Tadi kita sudah bicara ya. Luas lingkaran rumusnya apa ya? PR kuadrat. Oke, mantap. Luas lingkaran itu sama dengan VR kuadrat. Oke. Nih, garis tengah. Kalau saya gambarkan begini. Garis tengahnya 10 cm. 10 cm itu garis tengah itu apanya, teman-teman? Jari-jarinya atau diameter ya? Diameter, mantap. Ya, betul ya. Jadi, yang 10 cm itu diameternya. Diameternya itu 10 cm ya. Nah, kita tahu bahwa diameter itu kan rumusnya apa? Kalau hubungannya dengan jari-jari 2R kan. Kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya berapa? Ya udah, ini 2R. Ini saya gamblangkan ya biar teman-teman tahu kenapa kok bisa jawabannya R-nya 5. Nah, ini tuh dari sini ceritanya. D itu kan sama dengan 2R. Nah, berarti R-nya itu berapa? 10 dibagi 2 gitu ya. 10 dibagi 2 itu berapa, teman-teman? 5 ya. 5 cm. Oke. Berarti ini V-nya itu berapa, teman-teman? 22/7 ya. Boleh ya. Atau 3,14 juga boleh. Itu ketentuan ya. Terus dikali R-nya berapa nih? R-nya 5 cm dikali 5 cm. Sama dengan, nah sebenarnya nggak usah teman-teman hitung juga udah kelihatan ya, ini pasti yang lebih besar yang mana. Nih, kalau misalnya saya menggunakan konsep PDKT atau pendekatan ya, dua-dua ini saya jadikan 21. 21 bagi 7 itu kan 3. 5 kali 5 itu 25. 25 kali 3 berapa? 25 kali 3 itu kan sekitar 75 ya. Itu kalau kita pakai konsep pendekatan. Atau kalau misalnya mau naik ke atas, misalnya dari ininya boleh, misalnya jadi 28 juga boleh. Berarti kan 25 kali, kalau 28 kelebihan ya. Tapi kalau teman-teman mau ngitung, misalnya 22/7 benar-benar dihitung gitu ya, yang ada koma-komanya, ini sekitaran 78 ya, 78,54. Ya. Nah, ini satuannya apa, teman-teman? 5 cm dikali 5 cm, ini centimeter persegi ya. Centimeter persegi ya. Nah, ini satuannya sama enggak, teman-teman? Coba saya tanya dulu nih. Satuannya sama enggak? Dua-dua dari mana? Ini ketentuan ya. Jadi V itu adalah ketentuan. Sama ya, sama dong. Oke, jadi mereka ini sejiwa ya. Mereka berarti ada hubungannya nih. Karena apa? Satuannya udah jelas sama ya. Sentimeter persegi. Ini juga sentimeter persegi. Jadi ini berarti bisa dicari hubungannya. Hubungan X dan Y baik-baik saja. Oke. Nih, tadi ada yang nanya, ini dua-dua dari mana? Ini ketentuan ya, Kak ya. Jadi, ketentuan V itu kan, nilai V itu kan berapa? Kalau enggak 22/7, kalau enggak 22/7, nilainya berapa, teman-teman? Kalau enggak 22/7, nilainya
3,14 ya. Sebentar. 3,14. Nah, ini ya ketentuannya, nilainya. Nah, jadi gitu ya. Oke, berarti kan ini luas si X ini lebih besar ya daripada Y. Berarti yang mana jawabannya? Fix yang mana nih? Tadi ada A, B, C, E. Ada banyak banget jawabannya ya. Jadi nomor 2 jawabannya apa ya? Ayam. Oke, mantap. Ayam ya, betul. Jawabannya A. Oke, Kak Uus. A, mantap. Mantap. Aman ya, teman-teman, nomor 2. Oke. Kak, bujur sangkar ini nama lain dari persegi ya. Rumus luas lingkaran VR kuadrat. Kak, siapa ini yang tanya? Tadi kayak saya udah jabarkan ya, rumus luas lingkaran itu VR kuadrat. Lalu dikalikan, ketemunya 75. Ya, boleh, Kak Lalapo. Oke, aman ya, teman-teman? Saya lanjut. Nomor 3. Nih, coba. Berapakah volume sebuah kubus yang memiliki luas sisi 1176 cm persegi? Ini tuh seharusnya gini ya, gini juga boleh ditulis. Misalnya mau cm persegi gitu ya, atau cm kubik. Gitu. Oke, coba nomor 3 jawabannya apa ya? Mantap, sudah ada yang menjawab nih. Luar biasa, cepat sekali. D, wah. Oke, D. Wah, Kak Andromeda. D, Kak Suci. Mantap. Berapakah volume sebuah kubus? Nah, coba. Teman-teman, ini kan ada luasnya ya. Luas. Luas kubus itu rumusnya tadi apa, teman-teman? Luas kubus itu rumusnya 6S kuadrat. Ya. 6S kuadrat. Benar nggak? Bentar, saya lihat dulu. Keliling, oh ya, keliling lingkaran 2VR. Ya, mantap. Luasnya benar nggak ini 6S kuadrat, teman-teman? Saya tanya dulu nih, biar teman-teman nggak lupa ya. Benar, oke. Nah, berarti kan luasnya itu berapa? 1176 sama dengan 6S kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 1176 dibagi 6. Nah, 1176 dibagi 6 berapa, teman-teman? 196 ya. Benar gak? Coba saya lihat chatnya ya. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C. Gimana ini? Oke, berarti kan S kuadrat itu sebenarnya 196. Berarti S sama dengan berapa? Akar dari 196 berapa? 14 ya. Oke, S-nya udah ketemu nih, 14. Nah, yang ditanya itu apa, teman-teman? Volume. Volume kubus itu rumusnya apa? Volume kubus sama dengan S pangkat 3 ya. S-nya berapa? 14 dipangkatkan 3. Nah, 14 pangkat 3 berapa, yuk? 14 dikali 14 ya. Dikali 14. Ini apa? Berapa nih? 14 kali 14 kali 14. 2744. Ya, betul ya. 27. 2744. Nah, ini kan karena ada 3 kali, berarti sentimeter kali sentimeter kali sentimeter, berarti satuannya sentimeter kubik. Ya. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, tadi masih ada yang terpeleset ya. Keliru. Oke, aman teman-teman. Nomor 3. Aman ya? Kak boleh dibagi, Kak, untuk rumusnya. Boleh, Kak Winnie? Mana nih? Tadi ya, nih. Coba boleh di screenshot dulu deh, biar nggak pusing. Nah, ini ya. Silakan kalau mau screenshot. Rumusnya. Keliling lingkaran, tadi ada yang bertanya. 2 VR, kalau luas lingkaran VR kuadrat ya. Nah, terus kalau yang kubus ini ya. Kubus itu volumenya R pangkat 3. Kalau luasnya 6 kali sisi kuadrat. Kalau balok, WLT. Nah, ini ya. Boleh ya. Oke. Udah ya. Saya lanjut nomor 4. Nah, coba.
Jika lebar sebuah persegi panjang ditambah 20% dari lebar semula, sementara panjangnya tetap, maka berapa luas persegi panjang tersebut? Nomor 4 nih, gimana? Kak bagi tips buat hafal rumus. Oke, kalau rumus itu nggak harus dihafal, teman-teman. Harus diaplikasikan. Kalau kakak sering latihan soal, insya Allah rumusnya nanti akan ingat ya. Jangan panik ya. Oke. Ya, nomor 4 gimana nih? Nomor 4 jawabannya apakah? Wih. B. Wah, mantap. B, 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 B. Ini sebenarnya udah kelihatan ya. Ini kan ya, lebar persegi panjang ditambah 20% lebar semula, sementara panjangnya tetap. Benar udah kelihatan ya, nggak perlu dihitung juga ya. Oke, nih karena saya ingin sharing dari dasar, langsung aja kita eksekusi ya. Misal nih, saya punya lebar awal ya, lebar pertama. Lebar awal itu kan panjang pertama, luas ya. Luas pertama itu kan sama dengan panjang pertama dikali lebar pertama. Nah, misalnya saya misalkan panjangnya itu 10 ya, misal ya. Boleh ya, bebas mau berapa aja. Lebarnya 10. Ini saya permisalan aja yang gampang angkanya. Ini kan ketika dikalikan berarti luasnya 100 cm persegi. Nah, ternyata si lebar persegi panjang itu ditambah 20%, sedangkan panjangnya tetap. Oke, berarti ini kan panjang kedua dikali lebar kedua ya. Panjang keduanya tetap 10 dikali lebarnya bertambah 20%. Nah, kita udah belajar dulu ya teman-teman di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya dia bertambah 20%, awalnya 10 berarti 120%-nya kan. 120%-nya dari berapa? Dari 10. Berarti dikali 10 karena lebar awalnya 10. Ya udah, berarti ini berapa? 120 bagi 100 kali 10 itu berapa? 12. Oke, berarti di sini lebarnya jadi 12. Nah, ini saya jabarkan ya. Sebenarnya ini boleh langsung aja bisa kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini 120 cm. Nah, yang ditanya berapakah luas persegi panjang yang tadi, yang ini 120 cm ini jadi berapa persen luas semula gitu kan ya. Nah, berarti 120 luas yang setelah ditambahkan lebarnya dibagi luas awalnya kan 100 tadi kita misalkan ya. Dikali karena yang ditanya itu persen, berarti ini dikali 100%. Nah, berarti kan ini boleh coret-coret 120 kali persen sama dengan 120% luas semula. Jadi jawabannya yang bravo. Sebenarnya nggak usah dihitung, langsung kelihatan ya. Ini panjangnya tetap, ya udah, ini tambah 20 ya pasti tambah 20% juga gitu ya, teman-teman. Jadi 100 tambah 20, 120 gitu. Kalau cara cepatnya ya. Silakan Kak Santi Nurul. mau nanya dong. Ya boleh, silakan. Itu dari mana Pak, Kak? Yang mana? Itu 10 dari mana Kak? 10 ini permisalan ya. Permisalan. Misalnya karena biar nggak bingung, makanya saya misalkan panjangnya awalnya 10, lebarnya 10. Tapi kalau kakak nggak mau 10, misalnya mau angka 100 juga boleh. Mau angka 5 juga boleh, bebas ya. Itu hanya permisalan aja supaya kita lebih mudah dalam menghitung presentasi kenaikannya. Jadi kalau angka 10 ini bebas, itu permisalan aja. Oke? Bagaimana? Aman, Kak Tika? Kak, mau nanya dong, Kak. Kalau boleh. misalkan itu kan permisalannya kan 10 kali 10. Sedangkan yang ditanyakan itu kan sebuah persegi panjang. Yang kita tahu kan kalau persegi panjang itu sisinya nggak akan mungkin sama kan, jadi 10 kali 10. Jadi kalau misalkan permisalannya itu kalau misalkan 10 oh iya 10. Benar. Ini nilainya ya. Ya, benar Kak, siapa nih? Kak tadi yang sebentar, Kak siapa ya? Kak Tiara. Iya, betul ya, betul. Memang kalau kalau kita konsepkan logika, memang kalau persegi panjang itu kan pasti ada yang salah satu yang lebih panjang ya. Nah, tapi karena di sini kan hanya persentasinya. Nah, makanya ini saya buat sama. Tapi kalau misalnya yang lebih afdol lagi memang kalau beda ya, mantap nih Kak siapa ya? Kak, tadi yang bertanya siapa? Kak siapa? Mohon izin. Tiara. Kak Tiara, oke. Kak, mohon diulang. Saya ulang deh, oke boleh. Saya ulang ya, saya ulang.
Oke, nih tadi ada tambahan dari Kak Tiara ya, luar biasa. Terima kasih Kak Tiara. Oke, saya ulang ya. Ini kan lebar sebuah persegi panjang ditambah 20% lebar semula ya, teman-teman. Nah, ini kan misalnya ada luas yang pertama, luas persegi panjang pertama, itu kan panjang pertama dikali lebar pertama. Sedangkan luas persegi panjang yang kedua yang setelah ditambah itu kan berarti panjang kedua dikali lebar kedua ya. Nah, di sini itu saya misalkan panjangnya, oke, boleh deh saya rubah aja ya, karena tadi kan kalau 10 kali 10 itu persegi ya, bukan persegi panjang. Oke, saya ubah ya. Misal saya punya panjangnya berapa ya? 10 deh boleh. Atau jangan 10, berapa ya? 12 ya. Misal 12. Terus lebarnya misal 10. Ya. Berarti kan ini luasnya 120 cm persegi. Kenapa 12 sama 10 ini hanya permisalan ya teman-teman? Teman-teman bebas mau pakai angka berapa aja ya, bebas. Oke. Nah, terus karena di sini kan sementara panjangnya tetap, berarti luas yang persegi panjang satunya lagi, panjangnya tetap, berarti panjangnya tetap 12. Nah, ini juga nggak bisa ya. Oke, sebentar. Saya hapus dulu deh. Nggak bisa ini, jadinya sama. Sebentar ya teman-teman, saya permisalan angka yang cantik deh. Ntar, panjang 1 kali lebar 1, terus panjang 2 dikali lebar 2. Oke. Misalnya panjangnya 16 deh. 16, terus lebarnya 10. Oke. Ini kan berarti 160 cm persegi. Terus panjang keduanya kan tetap ya 16. Nah, lebarnya itu dia itu kan naik 20%. Berarti kalau 20% dari 10 itu kan 2 ditambah 10 itu 12. Nah, berarti luas persegi panjang kedua berapa teman-teman? 16 dikali 12 berapa nih? 2, 3, ini 1, 6. 192 ya. Oke, 192 cm persegi. Nah, sampai sini masih ada yang bingung nggak teman-teman? Kenapa ini bisa kayak gini? Coba, bentar, saya lihat dulu ya. Oke, gimana? Ada yang masih bingung? Oke, katanya. Nih, jadi 16 ini kan tetap ya panjangnya, karena panjangnya tetap, jadi ini di luas yang kedua juga panjangnya tetap 16. Tapi lebarnya, lebar pertama kan awalnya 10. Karena dia itu bertambah 20% jadinya 12. Kenapa 12? Karena 20% ini kalau ditambahkan berarti 120% ya. 120% dari 10 itu berapa teman-teman? 12 ya. Oke. Nah, berarti untuk mencari presentasinya itu gimana teman-teman? Nah, untuk mencari presentasinya gimana nih? Berarti yang luas Yang ini yang kedua ya 192 ya dibagi dengan berapa? 160 dikali 100%. Gimana sih? Nah, ini berapa nih hasilnya teman-teman? Yuk. 192 dibagi 160 dikali 100. Bingung pas ngerubah presentasinya. Oke, coba teman-teman kita sama-sama menghitung ya. Oke. 12%, 120, ya betul. Jadi ini kan coret ya. 1920 dibagi 16 itu 120. Ada persen. Berarti ini pertambahannya adalah 120% luas semula gitu ya. Jadi angkanya bebas mau berapa aja sebenarnya, nggak jadi masalah teman-teman. Nanti pasti hasilnya akan sama ya. Mau 10 sama 5, mau 20 sama 15, boleh ya. 16 dan 10 permisalan aja. Ya, betul. Permisalan aja ya. Lebar kedua, ini kan nambah 20%. Sedangkan di lebar pertama itu kan 10. Berarti kalau nambah 20% itu jadi 12 ya. Kenapa jadi 12? Karena 100% ditambah 20% itu 120%. Dari 10 itu 12 ya. Nih, yang jadi 12 nih dari sini ya. 120% kali 10 itu 12. Oke, mana sih? 12 ya. Oke, aman ya teman-teman. Nomor 4.
Apakah bisa diterima nih dengan baik atau masih bingung? Paham, mantap. Oke, berarti nggak pengaruh ya? Iya, sebenarnya nggak pengaruh ke iPhone. Karena yang dicari ini persentasinya. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Coba. Satu persegi panjang memiliki perbandingan, lagi-lagi persegi panjang ini ya. Coba. Perbandingan panjang lebar 3:2. Panjang bangun tersebut bertambah 50% dan lebar bertambah 25% dari semula. Maka perbandingan keliling persegi panjang akhir dan awal adalah, nah coba. Ini yang ditanya akhir dibanding awal ya. Nah, coba dijawab dulu teman-teman. Mantap, sudah menjawab kah? Oh, belum. Oke, silakan dijawab dulu nomor 5. Masih sepi ya? Masih sepi. Ayo dijawab teman-teman, semangat. Masih sepi ya? Oke, nggak tahu. 7:5. Oke, mantap. Mungkin, kok mungkin? Jangan mungkin, harus pasti ya. Oke, langsung aja ya. Di sini kan sebuah persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar itu 3:2 ya. 3:2, terus panjang bangun tersebut bertambah 50% dan lebarnya bertambah 25%. Oke, kita satu-satu dulu deh biar gak pusing ya. Nih, panjang yang pertama itu berapa teman-teman? 3:2 kan? Misalkan panjang yang pertama itu 3. Terus abis itu lebar yang pertama itu berapa? 2. Nah, terus panjang bangun tersebut bertambah 50%. Bertambah 50% berarti berapa teman-teman? Panjang kedua bertambah 50% berarti 150%-nya. Ya kan? 150%-nya. Kenapa 150%? Kan awalnya 100%. 100% itu kan 3. Nah, karena bertambah 50%, jadi ditambah 50. 100 tambah 50 itu 150%. Dikali 3. Dikali panjang semulanya. Ya udah, 150% dikali 3 berapa teman-teman? 4,5. Ya. Nah, udah nih, panjang pertama bertambah 50%. Lalu, lebarnya bertambah 25. Ya udah, berarti lebar kedua itu bertambah 25. Berarti 125% dikali 2. Nah, berarti ini berapa nih? 125 dikali 2 berapa teman-teman? 2,5. Sampai sini dulu, apakah bisa diterima dengan baik? Oke. Paham ya? Jadi kita sudah dapat nih panjang pertama, lebar pertama, panjang kedua, lebar kedua. Yang ditanya adalah perbandingan keliling. Oke, berarti kita harus cari tahu kelilingnya nih. Oke, kita satu-satu aja ya, biar nggak pusing. Keliling yang pertama, keliling persegi panjang itu tadi rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah lebar. Ya. Nah, 2 dikali panjangnya berapa? 3 ditambah 2. Berarti kelilingnya berapa nih? 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke. Sip, keliling awal sudah tahu 10 cm. Kalau misalnya keliling yang kedua, itu berarti rumusnya gimana? Sama ya. Keliling yang kedua juga sama, rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke. Gimana sih? Sulit banget ya, mohon maaf ya teman-teman. 2 dikali panjangnya berapa? Yang kedua 4,5 ya. Ditambah 2,5. Oke, sip. Berarti ini sama dengan 2 dikali 4,5 ditambah 2,5 berapa? 7 ya. 7. Set. Nah, berarti 2 dikali 7 itu berapa? 14 cm.
Pascal ya, saya buat satuannya sentimeter. Nah, di sini yang ditanya perbandingan keliling persegi panjang akhir dan awal. Berarti akhir dulu baru awal ya. Dilihat lagi soalnya, bukan awal dan akhir. Berarti akhir dulu sama awal. Ya udah, berarti kalau akhir dulu sama awal dibandingnya gimana? Keliling 2 dibagi keliling 1 ya. Keliling 1. Keliling 2-nya berapa? 14. Keliling 1-nya berapa? 10. 14 bagi 10 nggak ada. Berarti kita perkecil. Misal saya bagi 2 masing-masing. 14 bagi 2, 7. 10 bagi 2, 5. Oke, berarti perbandingan kelilingnya adalah 7 banding 5. Adakah 7 banding 5? Ada. Jawabannya yang alfa. Oke, aman nomor 5 teman-teman. Oke, aman. Oke, mantap. Aman ya, lanjut. Nomor 6. Nah, luas persegi adalah 25 cm persegi. Jika keliling persegi, oh ini sebentar. Luas persegi A ya, ini A. Oh, ini ngumpet ya huruf A. Luas persegi A adalah 25 cm persegi. Jika keliling persegi B adalah 5 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah, coba jawabannya apa nih nomor 6. Wah, mantap. Ada yang sudah menjawab deh. Luar biasa. 5 detik ya. Mantap. Oke, kita bahas bersama. Ini kan luas persegi A itu 25. Berarti di sini luas A itu sama dengan 25. Kita tahu bahwa luas persegi itu rumusnya apa? Sisi kuadrat. Ya. Sama dengan 25. Berarti sisinya sama dengan 5 ya. Benar nggak? Sisinya sama dengan 5 cm. Nah, di sini kan diketahui keliling persegi B 5 kali keliling persegi A. Berarti kita harus cari tahu dulu keliling yang A ini berapa ya. Oke, keliling persegi A, itu rumus keliling persegi itu apa teman-teman? 4 dikali sisi. Sisinya 5, berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, berarti keliling A itu 20 cm. Sedangkan hubungannya dengan B adalah keliling B sama dengan 5 dikali keliling A. Nah, kelilingnya A berapa? 20. Berarti keliling B 5 dikali 20 sama dengan 100. Yang ditanya bukan keliling B, tapi luasnya. Berarti kita harus tahu dulu sisi B berapa gitu ya. Caranya gimana? Ya udah luas B, keliling B itu kan rumusnya tadi. Keliling B itu rumusnya 4 dikali sisi. Sama ya, 4 sisi. Keliling B itu kan 100. Ya. Keliling B 100 sama dengan 4 dikali sisi. Berarti sisinya berapa? 100 dibagi 4 sama dengan 25. Oh, ternyata sisinya 25 cm. Yang ditanya luasnya, ya udah luas persegi yang B itu rumusnya apa? Balik lagi ya, luas itu sisi kuadrat. Sisi kuadrat. Sisinya kita udah tahu 25, berarti 25-nya kita kuadratkan. 25 kuadrat itu sama dengan berapa? 6, 25. 6, 25. Oke, jawabannya yang delta. Mantap teman-teman, tadi sudah banyak yang benar ya. Oke, amankah teman-teman nomor 6? Wah, ini nggak ada yang terpleset kayaknya. Nomor 6 ini luar biasa. Sudah bisa-bisa semua. Sudah tidak ada yang terpleset. Ada Kak Eka? Aman. Lanjut. Nomor 7.
Nah, sebuah bangunan berbentuk balok dengan memiliki panjang 12 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 7 meter. Maka berapa total keseluruhan bangunan tersebut? Keseluruhan. Ah, coba. Berapa nih? Wah, ini mah gampang ya. Tinggal masukin aja tadi keliling balok tuh rumusnya apa ya? Keliling balok adalah... Ah, 2 dari mana, Kak? 2 yang mana ya? Sebentar. 2 yang mana, Kak? Sisi kuadrat ya. Itu dari rumus ya. Oke, silakan dilanjut dulu teman-teman nomor 7. Sebuah bangunan berbentuk balok memiliki panjang 12 meter, lebar 5 meter, tinggi 7 meter. Ah, ini mah gampang, masukin aja ya rumusnya. Wah, mantap. 96 katanya. Luar biasa. Oke, berapa total keliling keseluruhan? Oke, keliling balok tadi apa rumusnya? Keliling balok sama dengan 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. 4 dikali panjang 12, lebar 5, tingginya 7. 4 dikali 12 tambah 5, 17 tambah 7 berapa? 24. 4 kali 24 berapa? 96. Jawabannya yang delta. Oke, aman ya teman-teman? Aman nggak nih teman-teman? Sebentar. Ya. Kak, ini nanti ada di YouTube kan? Ada Kak Eka, ada di YouTube ya teman-teman. Bismillah, aman, masuk akal. Harus. Ya benar, harus saling. Sebenarnya kalau bangun datar, bangun ruang itu teman-teman harus ini ya. Harus sering-sering latihan ya. Oke. Kak, lihat rumus di mana? Di awal tadi saya sudah sharingkan ya Kak Rahma. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 8. Seorang pekerja mengecat tembok berbentuk persegi panjang dengan tinggi 3 meter dan telah menyelesaikan 1/3 bagian. Selanjutnya mengecat 10 meter persegi dan telah menyelesaikan 3/4 bagian. Berapa banyak panjang tembok tersebut? Ayo dijawab dulu nih. Ini yang sering muncul nih di soal-soal tryout. Nah, coba dijawab dulu teman-teman, silahkan. Oke, silahkan dijawab dulu teman-teman. Wah, mantap. Wah, luar biasa, sudah banyak yang jawab nih. Oke, kita bahas aja ya. Ini kan, luas persegi panjang itu tingginya mengecat tembok itu tingginya berapa? Tingginya adalah 3 meter. Dan telah menyelesaikan 1/3 bagian. Oke, berarti 1/3 bagian itu kita anggap X ya, karena kita belum tahu nih untuk keseluruhannya berapa. Berarti 1/3 X, terus habis itu selanjutnya mengecat 10 meter, berarti ditambah 10 meter, 1/3 bagian ditambah 10 meter, telah menyelesaikan 3/4, berarti sama dengan 3/4 X. Gini ya, bahasa matematikanya. Oke, berarti ini gimana nih? 10 sama dengan, gimana? 3/4 X dikurang 1/3 X. 10 sama dengan, nah ini kan disamakan menyebutnya jadi 12 ya. 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 3 berapa teman-teman? 9. 9X min 12 bagi 3 itu 4. 4 kali X itu 4X. Berarti ini 120. Nah, ini kan pindah ke sini boleh ya, kali silang. Sama dengan berapa? 5X. Berarti X sama dengan 120 dibagi 5 itu 24. Oke, kita udah tahu nih ukurannya ternyata 24. Nah, berarti ukurannya itu kan berarti X sama dengan panjang dikali lebar. X-nya kita udah tahu ya. X-nya 24, lalu panjangnya yang ditanya, nih panjang yang ditanya, berarti ini P, dikali lebarnya, tingginya 3
3 meter. Oke, berarti ini P sama dengan 24 dibagi dengan 3. Berarti P sama dengan 8 meter. Wah, luar biasa nih teman-teman. Sudah banyak yang benar ya. 8 meter. Jawabannya yang Eko. Oke, mantap. Hebat-hebat ya teman-teman ini ya. Oke, aman ya nomor 8. Boleh saya lanjut? Ya, kalau dalam hal cat mengecat, kita anggap tingginya lebarnya ya, Kak Cynthia. Oke, lanjut ya. Nah, 9. Suatu persegi panjang, ini yang kayak tadi nih. Lebarnya bertambah 60% dari lebar semula dan panjangnya bertambah 25% dari panjang semula. Nah, ini yang ditanya adalah perbandingan luas awal dan luas akhir. Nah, coba. Ini berarti yang awal dulu dibagi akhir ya. Yuk, nomor 9, silahkan. Yang mana? 1/3 dari mana? Dari soal. Ya, dari soal. Oke, nomor 9 ya. Dikerjakan dulu teman-teman, silakan. Oke, belum ada yang jawab. Wah, sudah ada yang jawab nih, Kak Kristoforus. D. D, 2/1. Ada yang C. Oke, terbagi menjadi 2 jawabannya. Oke, kita bahas bersama ya, teman-teman. Apa minum ya, Kun? Sebentar, saya ingat dulu. Oke, ini kan panjang, oke, persegi panjang, lebarnya bertambah 60, oke. Dan panjangnya bertambah 25. Oke, berarti kan kalau misalnya saya P1-nya lebar 1, lalu dia bertambah ya, berarti di sini ada P2, di sini ada lebar 2. Nah, ini kayak tadi nih, permisalan. Misal saya misalkan ya, panjang, sebentar. Oke, saya misalkan panjang satunya itu misalnya berapa ya? 5 deh boleh. 10 deh boleh, 10. 10. Terus lebarnya misalnya 5 cm. Ini permisalan aja ya. Nah, panjangnya itu kan bertambah panjangnya kan bertambah 25%, berarti 125% ya. Kayak tadi ya, ini kayak tadi. 125% dikali panjang semulanya 10. Satunya lebarnya bertambah 60, berarti 160% dikali 10. Nah, ini berarti berapa? 125% kali 10 berapa, teman-teman? 125/100, berarti 12,5 ya. 12,5. Yang ini 160% dari 10, 16. Sampai sini dulu, apakah bisa diterima, teman-teman? Masih ada yang bingung nggak? Lebarnya bukan 5 cm ya? Luasnya bukan 5 cm. Oh iya. Mohon maaf, teman-teman. Ini harusnya 5 ya. Aduh, mohon maaf. Barusan ada telepon, saya jadi nggak connect. Sebentar ya. Saya hapus dulu. Terima kasih atas koreksinya, kakak-kakak. Wah, ini nggak bisa dihapus lagi. Bentar ya. Oke. Ada telepon dulu. Sebentar ya, teman-teman. Saya angkat telepon dulu ya. Bentar. Oke. Oke, teman-teman, saya lanjutkan ya. Nah, ini kan berarti lebarnya berapa? 160 dikali 5 ya. Berarti berapa? 8 ya. Nah, sampai sini aman ya, teman-teman. Panjang keduanya 12,5, lebar keduanya 8. Iya, boleh angka aja. Oke. Ini yang ditanya adalah luas awal yang sama luas akhir. Ya udah, berarti luas yang pertama itu kan panjang dikali lebar.
Berarti ini berapa? 10 dikali 5. Berarti berapa teman-teman? 50 cm persegi. Yang kedua, luas yang kedua. Luas yang kedua itu kan berarti berapa teman-teman? 12,5 dikali 8. Kali 8. Nah ini 12,5 dikali 8 berapa teman-teman? 12,5 kali 8 berapa yuk? 100. Mantap. 100 cm persegi. Nah, yang ditanya apa nih? Luas awal banding luas akhir. Ya udah, gampang aja. Luas awalnya 50, luas akhirnya 100. 50 sama 100. Ini masih bisa diperkecil ya. Dibagi 51, dibagi 50, 2. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, aman. Nomor 9, teman-teman. Ini soal yang sering keluar yang gini-gini ya. Bertambah 25%, kayak gitu. Kayak gitu-gitu deh, teman-teman. Oke, aman ya? Nomor 9. Aman. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Suatu bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 30, tinggi 30. Apabila diisi air dengan debit 6 liter per menit, maka banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak dari keadaan kosong adalah... Oke, Kak Santi Unita, nanti saya black back ya. Dikerjakan dulu silakan nomor 10. Wah, sudah ada yang menjawab. Luar biasa. Oke, benar ya. Jadi, ini kan berarti kalau misalnya kayak gini, kalau ada panjang, lebar, tinggi, berarti kita cari volume baloknya ya. Volumenya ya. Volume balok itu tadi rumusnya apa? P dikali L dikali dengan T. P-nya berapa? 40, lebarnya 30, tingginya 30. Oke, teman-teman. Sebentar di sini azan, saya dengarkan azan sebentar ya, teman-teman. Silakan sambil dikerjakan ya. Kak Santi Yunita minta flash. Nah, oke, silakan Kak.
Oke, teman-teman, sudah selesai. Baik, saya lanjutkan ya. Ini kan 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Nolnya 3 kali, satuannya cm kubik. Kalau misalnya 36.000 cm kubik itu berapa liter, teman-teman? Supaya satuannya sama. Dibagi dengan 36 liter, mantap. Dibagi dengan 1000 ya, jadi 36 liter. Karena apa? 1 cm kubik itu sama dengan, 1000. 1 liter itu sama dengan berapa cm kubik, teman-teman? 1 liter. 1000. Oke, mantap. 1 liter itu adalah 1000 cm kubik. Ninonin. Sebentar, saya mute dulu ya. Masa ninonin? Aduh. Oke. Nah, berarti kan kita udah tahu nih volumenya 36 liter, sedangkan kecepatannya 6 liter per menit. Ya udah, berarti kalau mau nyari waktunya itu kan sama dengan volume dibagi dengan kecepatannya. Nah, volumenya ini volume ya. Volumenya berapa? 36 liter. 36 liter. Debitnya kecepatannya 6 liter per menit. Sama dengan 36 bagi 6 itu berapa? 6 menit. Liternya habis ya. Nih, liternya habis. Jadi tinggal 6 menit. Oke, jawabannya yang Eko ya, teman-teman. Apakah sampai sini aman? Itu volume apa, Kak, rumusnya? Ini tulisnya, iya maaf ya, tulisan saya kurang jelas ini, pennya agak-agak nih, kenapa nggak tahu, nanti saya lihat lagi ya. Ini volume dibagi Q, Q itu debitnya atau kecepatannya. Kak, siapa yang tanya ya? Kak, siapa ya? Tadi Kak Suzana. Oke, sama-sama Kak. Oke teman-teman, dibagi kecepatan. Soal nomor 8 sampai 10 sering di per-TO-an. Iya benar. Ini adalah soal-soal yang sering muncul. Takutnya nanti SKD ada, makanya saya rumuskan ya teman-teman. Oke, tadi Kak Aman Negara. Apa nih Kak Aman Negara tadi? Saya lihat chatnya. Ke slide nomor 3. Oke, nanti boleh dilihat recordnya aja ya. Kak Aman Negara mungkin baru gabung. Oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang baru gabung, alhamdulillah terglowing kan. Itu nanti ada di di YouTube saya ya, di YouTube saya bentar saya tulis deh, takutnya ada teman-teman yang belum tahu. Jadi Tio saya itu ada di YouTube ya. Namanya Santi Alkohar. Susah ya nulisnya ya, teman-teman. Santi Alkohar Family ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang japri saya ya. Kak, episode video awalnya atau TWK awalnya di mana? Ini ada di YouTube saya di Santi Alkohar Family. Ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman, terus ada juga, Kak, perbandingan umur dong. Perbandingan umur sudah pernah saya sharingkan di awal ya, teman-teman. Materi perbandingan umur itu ada di bukan Shanti. Kalau Shanti Rusmayanti, IG saya ya, Kaman Negara. Nih, kalau YouTube saya, Santi Alkohar Family. Kalau ini jadi, tahu-tahuan medsos ya. Kalau Santi.Rusmayanti itu IG saya ya teman-teman. Bukan YouTube. Aduh, ini susah banget ya nulis ya. Santi, pokoknya gitu deh teman-teman, Santi Rusmayanti dan gitu ya. Kalau itu IG saya, kalau YouTube saya Santi Alkohar Family. Kalau tadi kata Kaman Negara Shanti Alkohar itu adalah IG saya ya. Santi. Oke, aman ya teman-teman. Ujian awal September, wah luar biasa Kak Susana, semangat. Oke, ya. Kak PPT-nya di-share. Ya, nanti saya share ya, teman-teman. Oke, aman ya? TKP boleh nanti ya. Lanjut ya, teman-teman. Boleh saya lanjut? Alamat YouTube IG-nya, biar di-follow.
Alamat YouTube IG-nya. Ya, saya udah tulis deh kayaknya di YouTube itu ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kak Santi Unita. Lanjut. Oke. Ternyata sudah selesai ya. Oke, teman-teman. Jadi, jika kamu bisa bermimpi, kamu pasti bisa mencapainya. Kami CPNS 2021. Salam 500 plus. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, happy weekend, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Kak. Sama-sama.